Ini masuk YouTube ya? Soalnya Mas Fauzi kaya kang bapak sibuke pol-polan. Gayane boleh bebas sakniki. Ya. Mas Bambang, ayo ning Madinah, Mas. Bahasan sing rodoh ora gelem metu. Sekarang udah enak rodoh, enggak uyang-uyang. Iya. Dari atur bisa 4 rakaat sholat. Udah enak. Oke, sampun. Ya. Sampun. Oh, yang di Jalan Sulu. Iya. Nggih. Hari Jadi saya belum pindah. Ini Mbak. Mungkin sama lalu dari damu uji tahun pinten. bergabung dengan kita kalau terus Desember biasanya lamun kan itu pulau namun bisa ukuran kalian Oke, iya. Kawan. Rasa dulu Budi. kalau pakai jenis Lalu 32 tahun. Dewasa. Umroh setelah daftar umroh. Alhamdulillah. Bunda. Yang kami hormati Bapak Ustadz Fauzi. Haji Fauzi dan Bapak Ibu jamaah Haji Miswalah 38, namanya Miswalah 38 karena dulu minatnya di yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Monggo karena sudah tidak ada yang ditunggu lagi. Memang jamaahnya tinggal 10 Dari 30 berapa dulu? Sedo dan sebagainya. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Raja Indri yang telah berkenan untuk menerima kami dengan segala fasilitasnya. Semoga dicatat Allah sebagai amal soleh, mendapat pahala yang berlipat ganda, rezekinya luas barokah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu, terutama kenikmatan Islam yang insya Allah dapat menyelamatkan kita baik di dunia maupun akhirat. Dan salam cinta tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Untuk mengawali pertemuan pengajian pada pagi hari ini, monggo kita buka bersama-sama dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya kita awali dengan tadarus, Pak. Ini tadarus yang sederhana kan, masih pakai juz amma. bukan apa Monggo siapa yang mau memimpin Bambang? Bapak siapa Pak Bambang, Pak Estifan? Dibacakan bareng aja. Biar tugas itu kita bagi-bagi, berarti kita berbagi pahala. Dibaca bareng aja. Surat apa nih? Dewi siapa sih siap? Apa nih? Apa Bapak kita Pak Hardi? Ya.
Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alumni Yes. haji tahun 2005. 2005. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Di pagi yang indah ini, SK2 berada di perumahan Pelem Sewu, Blok R nomor 3 di rumah Ibu Hajah Indriyati SH dalam rangka pengajian alumni Misfalah 38 tahun 2015 tahun 2016 bersama Ustadz Fauzi. Ayo kita ikuti bersama-sama beliau-beliau orang-orang hebat, orang-orang yang sudah sepuh asepe ampuh yang luar biasa dalam acara KKN kangen-kangenan, penyegaran dan pengumpulan energi positif dalam rangka pengajian. Ayo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya sampaikan tadi saya bukan bermaksud menggurui, tapi kita belajar bersama. Saya mengingatkan diri saya pribadi khususnya, dan mengingatkan pada Bapak Ibu sekalian. Allah menciptakan kita, menciptakan manusia itu adalah ada maksud dan tujuan. Allah menciptakan manusia itu ada sebaik-baik ciptaan, bagaimana di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami benar-benar telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan makhluk lain juga menciptakan, tapi manusia adalah yang lebih utama. Manusia memiliki, dianugerahi oleh akal pikiran, tapi makhluk lain tandingannya. Sebaik-baik ciptaan Allah. Kadang kita pernah mendengar bahwasanya ada yang mengklaim manusia buatan manusia, tapi nyatanya juga tidak berhasil. Ada maksud dan tujuan dari Allah menciptakan manusia itu. Setidaknya ada beberapa hal, ada 3. Kalau saya mempelajari mungkin nanti bisa ditambah Bapak Ibu kalau ada referensi yang lain. Yang pertama, sebagaimana dalam surat Al-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu Bapak sudah sering mendengar. Dan Allah tidaklah menciptakan jin manusia itu melainkan supaya mereka menyembahku. Yang pertama tujuan ibadah. Tujuan manusia diciptakan yang pertama adalah untuk ibadah. Adapun syarat ibadah yang kedua, adapun syarat ibadah agar diterima oleh Allah, dalam surat Al-Kahfi juga dijelaskan bahwasanya ayat terakhir surat Al-Kahfi ayat terakhir itu menyebutkan
yang ada penjelasannya. Syarat utama dari amal yang diterima oleh Allah adalah harus ikhlas karena Allah, dan sesuai apa yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntutan yang telah diajarkan, disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang kadang kalau kita temui di Saya yang saya hormati pula Bapak Ibu dan yang saya banggakan semuanya, anggota Misfalah 38 rahimahumullah. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya dan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Langsung dipegang aja. Oh iya. Yang pertama kami ingin Biasa sampaikan saja. bahwa Pegang aja. saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Mbak Indri dan keluarga yang telah berkenan menerima kami semua. Kalian di Bundaran langsung gimana? saya tuh kalau sama yang sepuh tuh nggak tegelan. Nanti langsung aja. Langsung gimana? Langsung modal kemauan. Langsung di dagu. Langsung di Bundaran gimana? Sambil menunggu. Nih. Saya ulangi ya, kami ucapkan terima kasih atas nama anggota semua, keluarga Mbak Indri yang telah berkenan menerima kita semua, sehingga kegiatan ini terus menerus berkelanjutan. Karena kita memang perlu untuk senantiasa menjaga kemabruran haji kita, ya, maka pengajian inilah sarananya. Di samping yang lain-lain tentu banyak, tetapi kita punya wadah, ya, yaitu Misfalah 38 yang perlu kita terus menerus kita pupuk, terus menerus kita kita intensifkan di dalam pertemuan kita, ya, sehingga rencana atau keinginan kita semua untuk bisa menjadi haji mabrur sekali ya, itu terwujud insyaallah. Selanjutnya yang kedua, bahwa pertemuan yang akan datang, ya, yaitu di tempat kami Bu Anjar nanti yang akan mundur. Jadi setelah Mbak Indri nanti Bu Anjar, setelah Bu Anjar nanti Bu Bambang, setelah Bu Bambang nanti Bu Budi. Ya, jadi ini hitungannya sekarang, kalau dulu kita bisa hitungannya itu 1 tahun lebih. Ya. Karena sekarang sudah mulai berkurang, hitungannya itu Berapa 8 bulan ya? sudah ketemu lagi, 8 bulan sudah ketemu lagi. Bulan April ya kalau tidak salah di tempat Bu Budi itu, saat itu yang memberikan adalah Pak Mujadi. Iya ya, Pak Mujadi ya, Pak Mujadi. April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dari Budi Desember betul 8 bulan jadinya. Mbak Bu Bambang juga 8 bulan. Ya itu memang sudah menjadi konsekuensi kita ya. Yang dulu ada 45 sekarang tinggal 12. Otomatis semakin pendek jarak perputaran kita. Ya. Ini sudah sesuai dengan perputaran bumi juga, rasanya seperti ini. 1 pekan itu rasanya kayak setilo ya. Baru kemarin ketemu, sekarang sudah ketemu lagi. Mari kita nikmati semuanya dengan penuh keikhlasan kita. Ya, tadi disampaikan oleh Ustaz Fauzi bahwa itu menjadi tujuan kita diciptakan itu adalah yang pertama untuk beribadah, kemudian menjadi khalifah, kemudian yang berikutnya adalah berdakwah. Tetapi kadang-kadang kita memang terus ada hal-hal yang meliputi kesulitan-kesulitan itu, sehingga kita benar-benar menjadi agak jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain adalah harta benda kita, kemudian keluarga kita, itu seringkali menjadi hambatan ya. Boleh duit, boleh kekayaan, kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita membanggakan anak-anak yang sudah jadi sebagainya, ini merupakan hambatan yang harus kita waspadai. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, di samping tadi sudah kita dengarkan dan sudah kita pahami ya, marilah kita juga memahami bahwa nanti ada hambatan-hambatan itu yang muncul, yaitu seperti kami
kami sampaikan tadi. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali yang pertama memang senantiasa kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menghadapi apapun kita sabar. Kita sabar dan kita waspada terus. Kewaspadaan ini meningkat sekarang ini ya bagi keluarga-keluarga, terutama apa? Terutama di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Berapa banyak kita mendapatkan berita ya apa namanya itu anak-anak yang masih remaja itu menjadi sasaran bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dia meninggal. Sebelum meninggal pun sudah apa namanya sudah diruda paksa. Ini kan sekarang ini kita menjadi harus prihatin ya di dalam kehidupan kita ya. Dan ini fakta ada. Itu semua kita harus menjaga. Maka mungkin tetap bahwa